Pace bene, masih di mea culpa. Ketika mendengar Diego Armando Maradona meninggal dunia dan mengetahui bahwa seluruh hartanya, bisa di cross check informasi ini, seluruh hartanya akan dia donasikan ke karya amal, saya teringat pada kata Rasul Paulus. Cobalah buka nanti di 2 Timotius 4 ayat 7. Dikatakan di sana, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Nah, nanti kita akan dalami itu. Saya mau melihat dulu profil singkat dari Diego Armando Maradona. Saya menyukai sepak bola. Itu jelas, meskipun kemampuan saya terbatas. Dengan kemampuannya mengolah bola, permainannya dari sisi sayap kanan yang menerobos pertahanan lawan, yang dikopi dengan cukup baik, sangat mirip oleh Lionel Messi. Kalau ingat peristiwa itu, setelah menggocek banyak pemain tengahnya, pemain bertahan, dan kiper juga diperdaya, dan akhirnya digolkan. Juga termasuk dengan tangan Tuhannya, yang ternyata dengan tangan dia membuat gol, tetapi disahkan sebagai gol karena begitu lihai. Itu satu signature, satu gerakan yang khas dari Diego Armando Maradona yang dikenang dunia. Dan baik Lionel Messi maupun Cristiano Ronaldo menyatakan hal yang serupa. Lionel Messi berkata, sebenarnya dia tidak kemana-mana, dia tetap ada bersama kita karena dia adalah seorang legenda. Dikatakan begitu. Diego Armando Maradona lahir di Lanús, di Buenos Aires, di Argentina, tanggal 30 Oktober 1960. Dan meninggal dunia di Tigre, satu nama daerah juga, masih di Buenos Aires, 25 November 2020, 60 tahun. Lebih, hampir sebulan, 60 tahun 1 bulan. Tahun 2020 menjadi tahun yang berat. Dan boleh dikatakan banyak berita duka di tahun ini. Ya, tiap tahun ada, tetapi banyak orang yang populer. Ada Kobe Bryant, ada Bose, dan ada juga ini Diego Armando Maradona. Dia dikenal dengan nama Maradona, nama yang sangat terkenal. Pemain Argentina, sempat juga di Barcelona dan memenangi titel Copa del Rey di situ. Dan tentu dia ada di Napoli dan menjadi bintang yang melegenda di sana. Tinggi badannya sebenarnya sangat normal bagi kita, 1,65 meter katanya. Tipikal orang Amerika Latin sepertinya. Dia sempat di Barcelona, tetapi sebelumnya dia ada di Boca Juniors. Ada banyak bintang yang terkenal yang muncul dari sana. Lalu dari Barcelona ia ke Napoli, dari Napoli ke Sevilla, lalu Newell's Old Boys, Messi familiar dengan klub ini, dan kembali lagi ke Boca Juniors. Dan dia menjadi pelatih juga, sempat menjadi pelatih tim nasional Argentina dan membawa Argentina ke Piala Dunia di Afrika Selatan atau di Brazil, di Afrika Selatan. Nah, terkait hal yang mau ditekankan tadi, ternyata dinyatakan bahwa dia menyumbangkan segala miliknya untuk karitas. Dan ini satu wujud dari hidup beriman, saya pikir, manifestasi dari rasa cinta yang besar di dalam dirinya, yang mendorong dia untuk berkarya amal. Sebagaimana ditegaskan kalau kita masuk ke Prapaskah, berdoa, berpuasa, dan berderma. 3 hal ini. Soal apakah dia berpuasa atau tidak, ya tidak sampai ke hal detail seperti itu, meski kita tahu dia pernah terjerat kasus obat terlarang juga. Tetapi apakah dia seorang pendoa? Boleh jadi. Dia pernah berfoto bersama dengan Paus Fransiskus. Apakah karena dia religius atau karena sama-sama berasal dari Argentina? Who knows? Siapa yang tahu?
Tetapi dia membuat kedekatan dengan yang berbau rohani. Sampai akhirnya ya dia menyumbangkan yang dia miliki menjadi donasi untuk karya amal. Nah, saya mengaitkan itu dengan yang dikatakan oleh Paulus tadi, 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Pertandingan kita pada dasarnya baik. Itu dia. Dan tentu Paulus mengatakan ini bukan dalam konteks kematian ya, secara langsung, karena dia ketika ada ini tentu tidak sedang mengakhiri hidup berakhir, tetapi toh teks ini bisa kita pakai untuk merenungi bahwa hidup kita adalah bagaikan sebuah pertandingan. Kita bertanding melawan kecenderungan kita, berjuang melawan kecenderungan kita untuk mau atau memilih jauh dari Allah, atau karena dipengaruhi oleh si jahat sehingga kita jauh dari Allah. Tetapi dikatakan mengakhiri pertandingan yang baik. Dan aku telah mencapai garis akhir. Ternyata kita punya batas akhir yang mana kita semua akan sampai ke sana. Dan aku telah memelihara iman. Berbahagialah orang yang kedapatan setia sampai pada akhirnya. Saya pikir dengan memutuskan untuk memberikan hartanya sebagai donasi untuk karya kasih, karya amal, dengan cara begitu Diego Armando Maradona menunjukkan pemeliharaannya akan iman. Menurut saya begitu. Ya, bisa diperdebatkan, tetapi pandangan saya berkata demikian. Dan sekali lagi, selalu pantas, layak untuk berbicara tentang seseorang ketika pada akhirnya dia sudah menyelesaikan pertandingan. Kita ini yang masih hidup, kita tidak tahu kapan kita mengakhiri pertandingan. Belum sungguh terang apakah kita benar-benar sungguh memelihara iman sampai pada batas akhir. Kita berharap meskipun kita ada kecenderungan untuk tidak setia, kita ingin mengakhiri pertandingan dengan tetap memelihara iman. Tetapi seringkali kita lalai tidak memelihara iman. Mengapa kita tidak memelihara iman? Karena kita punya kecenderungan juga, kerinduan untuk melakukan apa yang diinginkan oleh tubuh kita meskipun kita tidak butuhkan untuk keselamatan kita. Ada banyak hal yang menyenangkan tetapi tidak membahagiakan, tidak membebaskan, tidak memerdekakan kita. Tetapi Diego Armando Maradona, saya duga dan saya yakini dengan cara yang dia buat memelihara iman dengan memberikan donasi itu, bahwa ada kecacatan dalam ada kekurangan dalam pertandingan yang sudah dia pelihara. Kita tidak selalu menjadi pemenang dalam hidup. Maka ya, beristirahatlah dalam damai Diego Armando Maradona, dan kita bisa juga semakin mendalami tulisan Paulus tadi 2 Matius 4 ayat 7 dengan melihat bagaimana Diego Armando Maradona mendonasikan miliknya, dan kita berusaha untuk tetap memelihara iman sampai pada garis finish. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Pace bene.